Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Huwa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dan tegakkanlah sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Dan bayarlah zakat. Dan berinfaklah dengan infak yang baik. Dan apa saja yang kamu kerjakan dari berbagai macam kebaikan, maka akan mendapat balasannya, pahalanya dari Allah dengan balasan yang lebih baik dan tak terhingga. Dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang masalah zakat. Zakat itu berasal dari kata zaka yazku zakatan. Artinya mensucikan dan menyuburkan. Karena dengan membayar zakat, maka harta jadi bersih dari berbagai macam pengharaman. Dan kemudian juga dengan berzakat akan menumbuh subburkan harta kekayaan. Termasuk pula ada selain zakat harta, juga ada zakat jiwa. Orang yang membayar zakat disebut muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Apabila kita sudah memiliki harta sampai nisab itu batas minimal pemilikan harta. Di antaranya yang ke-1, zakat hilyah, perhiasan. Apabila kita memiliki baik itu pemberian ataupun itu membeli, memiliki perhiasan baik sedikit misalnya 1 gram atau berapapun, maka perhiasan itu harus dizakati 2,5%. 1 kali membayar zakatnya, dan perhiasan itu walaupun dipakai bertahun-tahun. Yang kedua, zakat harta yang berbentuk emas, karena banyaknya kemungkinan juga menjadi simpanan, ataupun berbentuk uang
ataupun berbentuk harta yang lainnya, ketika sudah sampai nisab, yaitu nisabnya 85 gram, maka baik itu emas ataupun itu uang ataupun harta yang lainnya, setiap setahun sekali harus dibayar zakatnya sebesar 2,5%. Yang ketiga, zakat perdagangan. Apabila kita melakukan bisnis dagang, maka setahun sekali perdagangan itu harus dizakati, besarnya 2,5%. Nisabnya itu kita hitung modalnya, keuntungannya, aset yang akan dijual, kemudian juga mungkin ada piutang, ada orang-orang yang pinjam. Setelah dikurangi kemungkinan kalau kita punya utang dan harta tersebut senilai 85 gram emas, maka setahun sekali perdagangan itu harus dibayar zakatnya. Kemudian juga zakat pertanian. Apabila kita memiliki pertanian, contohnya pertanian padi, apabila panen mencapai 5 wasak, sekitar 575 kg beras, maka setiap panen harus dibayar zakatnya 5%. Kemudian juga zakat ternak, contohnya apabila kita punya kambing atau domba 40 ekor, maka setahun sekali wajib dibayar zakatnya dengan 1 ekor. Atau juga kalau kita punya sapi sebanyak 30-39 ekor, maka wajib bayar zakatnya dengan 1 ekor sapi yang berumur 1-2 tahun. Kemudian zakat tambang, apabila kita usaha di bidang tambang, misalnya tambang emas, perak, timah, bauksit, atau minyak bumi, maka setiap pendapatan, setiap menghasilkan itu harus dizakati 2,5%. Kemudian selain itu ada zakat fitrah, itu zakat jiwa. Kalau zakat jiwa atau zakat fitrah itu siapapun yang mampu maka wajib membayar zakat fitrah. Selanjutnya ada beberapa orang yang berhak menerima zakat yang disebut mustahik. Jadi ada aturannya yang disebut 8 asnaf. Di antaranya yang ke-1, fakir. Fakir artinya kekurangan atau sangat membutuhkan. Kriteria yang disebut golongan fakir itu adalah orang yang tidak punya tempat, tidak punya rumah, ataupun punya rumah tidak layak huni. Hartanya sedikit, hampir-hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup tiap harinya. Kemudian yang kedua, miskin. Indikasinya punya tempat tinggal, walaupun mungkin kurang layak huni. Kemudian juga ada pendapatan rutin, namun hartanya sedikit sehingga hampir-hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup tiap harinya. Kemudian juga amilin, orang yang mengurus zakat. Walaupun orangnya kaya, tetapi kalau bertugas sebagai amilin mengurus zakat, maka ada haknya, ada bagiannya dari zakat. Kemudian mu'alaf, orang yang non-muslim kemudian masuk Islam,
untuk beberapa waktu terus masih bisa disantuni agar lebih kuat keimanannya. Kemudian gorim adalah orang yang terjerat dengan hutang sehingga bertahun-tahun tidak bisa membayar hutang, itu bisa dibebaskan dengan zakat atau dibantu dengan zakat. Kemudian sabilillah, yaitu untuk mentegakkan, untuk meluaskan agama Islam. Baik itu adalah orangnya, pelakunya, ataupun fasilitasnya. Seperti para ustadz, para guru, para pengurus masjid, organisasi yang bergerak di bidang dakwah, tentara untuk membela agama, membela negara. Fasilitasnya dipakai membangun masjid, memelihara masjid, sekolah, rumah sakit. Nah, itu masuk kepada sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, kehabisan atau kena musibah, itu bisa dibantu dari zakat. Atau mungkin juga kita menyekolahkan orang yang mungkin tidak mampu untuk membiayainya, kemudian bisa dibantu dari zakat. Kemudian ya yang ke 8 asnaf. Faridatan minallah itu adalah ketentuan dari Allah. Nah, selain dari zakat, sebab kemungkinan pula tidak semua memiliki harta sampai nisab, itu diperintah untuk membayar sodakoh, infak mandubah. Sodakoh dengan yang baik, dan Allah akan membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik dan tak terhingga. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.